Saya ditelepon sama tamu saya tadi dari Klaten. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu Klaten? Mana tuh? Di Klaten tuh ada restoran namanya Banyu Urip. Pernah denger gak? Pernah. Jadi dulu kita ke sana, Bu, Pak, ke Banyu Urip. Restoran Banyu Urip, anak yatim ngaji di sana. 100 anak saya bawa. Terus bawa lagi besok. 100 anak Banyu. Nah, si pemiliknya Ibu Menur. Pemiliknya Bu Menur Banyu Urip. Nah, dia tuh kalau ada anak yatim ke sana itu spesial. Dibawa nanti dia ke Gunung Merapi. Naik itu jeep. Apa namanya tuh? Adventure. Oh? Off-road. Oh iya, satu jeep 4 orang. Nah, kita bisa nyewa jeep sampai hampir 80 jeep buat anak yatim semua. Nah, nanti Banyu Urip sponsornya tuh, yang punya restoran Banyu Urip. Dulu masih bambu. Sekarang restorannya udah konstruksinya baja. Udah 3 tingkat dan super mewah. Wow, luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu seperti itu. Praktekin ilmu RDAY yang pamungkas. Kalau Banyu Urip, restoran Banyu Urip bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Dulu masih bambu, Pak, masih bambu. Sekarang udah wow, di pinggir jalan konstruksi baja. Nah, sebelahnya ada mie gacoan kalau nggak salah tuh, dekat-dekat situ. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu kearifan lokal RDAY. Gurunya sama, ilmunya sama. Dia bisa kaya raya tajir melintir. Masa Bapak dan Ibu enggak, hanya jadi penonton? Janganlah. Nah, paksain. Pak Haji, ilmu pamungkas RDAY apa sih? Ajarin saya. Saya harus kaya raya tajir melintir. Nggak taunya kaya raya tajir melintir, saya dikasih tahu barusan nama staf saya. Nggak taunya ada di Al-Quran. Di surat Nuh ayat 10 dan ayat 12 sampai ayat 12. Coba nanti lihat Bapak dan Ibu di YouTube tuh. Artinya ada kaya raya tajir melintir, tapi terjemahan di situ harta yang berlimpah. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY. Kalau Mbak Menur sama kita kan beda. Kalau Mbak Menur belum Islam. Mbak Menur masih Nasrani. Nah, dia aja bisa, masa kita nggak bisa. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu awal tahun 2025, baik Januari atau Februari, saya maunya Bapak dan Ibu bisa umroh sekeluarga. Ya, anak, mantu, cucu, suami. Kalau suami, istri, anak, mantu, cucu umroh. Iya, kalau saya besok Februari kan berangkatin 160 anak yatim umroh. Nah, kita juga lagi nyari pendamping 160. Nanti Bapak dan Ibu bisa berangkat gratis. Ya, mau gak? Nah, gitu. Jadi nanti anak yatim naiknya bisnis, Bapak dan Ibu pendamping naiknya ekonomi. Gak apa-apa ya, ekonomi ya. Yang penting ke bawah ya. Malah kalau bisa di kargo juga gak apa-apa. Kata mbaknya di sayap juga gak apa-apa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu saya mau coba dong praktekin ilmu RDAY pamungkas. Ilmu RDAY pamungkas, praktekin. Harus. Karena paling lama 99 hari. Paling lama. Paling lama tuh, lama banget tuh. 99 hari paling lama banget. Paling cepat, ya ada yang 5 hari. Ada yang 10 hari.
Ada yang 20 hari, ada yang 30 hari itu. Bisa? Nah, ini yang saya sangat terharu bener nih. Saya kan punya grup RDAY. Ini ada grup subkon, tahu gak grup subkon? Grup yang mendukung RDAY, jadi dia bikin grup sendiri. Misalkan namanya grup nyoto. Ya nyoto ya, ada ya. Grup nyoto Pak. Itu luar biasa tuh. Motivasiin buat grupnya saya juga salut. Dia awalnya jadi hansip. Jadi hansip. Mau tahu Pak, sekarang dia diangkat jadi pegawai negeri dan golongannya 4A. Dari hansip. Baca nggak bisa. Kan saya bilang nih, coba nih baca yang 18. AO gubra. Tapi golongannya 4A tuh. Grup nyoto tuh, grup belut. Wah, luar biasa. Dari Tangerang. Oh iya, tepuk tangan dong. Wow, terima kasih ya bos. Dari saya Rahmani. Oh Rahmani. Oh iya, makasih ya. Dan luar biasa. Suruh baca Quran nggak bisa Pak. Alif lam mim dalikal kitab nggak bisa. Tak mau saya, coba Bapak dan Ibu paksain deh meraktekin ilmu RDAY. Ya, paksain. Tau gak maksain? Sempet-sempetin. Memang Pak, kadang kita nggak sejalan sama pasangan kita. Kayak contoh tadi tuh ada yang privat online. Jadi dia privat online. Tadi yang dari Hong Kong, dari Taiwan ada 6 orang tuh yang privat online. Dia maksain sedekah 10 juta privat online. Dari Hong Kong sama dari Taiwan. Lagi enak-enak privat online. Itu bosnya, nenek-neneknya, majikannya keganggu. Aduh. Itu dia maksain tuh Pak dari Hong Kong. Tadi ada yang telepon, Pak Haji boleh gak privat online-nya besok pagi teleponnya. Soalnya suami saya belum tidur. Saya mau nenenin dulu biar dia tidur. Lah kalau nenenin dulu saya lama kan mau pencerahan nih kan. Berapa lama nenenin? Nggak tahu juga Pak, dia kadang kalau ngemut agak lama. Aduh. Ada lagi nih ya. Kan di Bel nih ya. Di Taiwan ya. Nah, dia baru selesai kerja, baru rapi. Lagi mandi, saya video call kan mau privat kan online. Itu ada di kamar mandi. Saya bilang, ya udah ntar dulu kamu mandi dulu. Nggak apa-apa Pak Haji sekalian. Online, privat online, gubrak. Di kamar mandi, gue bilang ya udah pakai baju dulu ya. Pakai baju dulu. Nggak apa-apa. Ya kamunya nggak apa-apa, sayanya ngaceng. Aduh, tamu macam-macam aja. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, maksain. Kalau nggak maksa nggak bisa Pak Haji, nggak bakal bisa Pak. Lama. Emang Bapak dan Ibu nggak bosan apa ketemu saya? Saya bosan. Iya, maksudnya cepet terkabul. Nanti datang lagi dengan hajat yang kedua. Nanti datang lagi dengan hajat yang ketiga. Nanti datang lagi dengan hajat yang keempat. Oke lah, besok umroh sekeluarga. Mau saya tahun 2026 berangkat haji sekeluarga. Ini nggak ada peningkatan. 2025 nggak umroh, 2026 nggak umroh lah. Masa kalah sama anak yatim kecil-kecil. Coba Bapak besok lihat deh, yang pada pulang umroh kecil-kecil. Sepantaran anak kita kali. Tapi udah pada punya paspor. Jadi besok hari Minggu jam 7 nyampe di sini. Nanti kita ijab. Pak Haji di bandara ada ijab gak? Nggak ada. Karena daripada diusir-usir sapam, berisik kan? Kasihan ganggu, mau tempatnya di mana? Udahlah kita di sini aja ijabnya di masjid ya. Jam 7 ya, nanti Bapak dan Ibu paksain.
Pak Haji aku mau tidur di mana? Udah saya hamparin tempat tidur di kandang kerbau bule. Enggak. Jadi besok hari Minggu jam 7 kita ijab kabul ke Allah Subhanahu wa taala dan anak yatim yang pulang umroh ngaminin. Boleh gak Pak Haji aku datang tahajud di sini? Boleh. Nanti makannya di mana? Nanti disiapin makannya gratis kok. Ada sotomi sama bakso. Nanti ada sate marangi. Ada nasi. Nanti dimasak. Oke? Ya, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Berapa kali tuh saya ngulang-ngulang? 3, 5 kali 6. Nah maksud saya paksain. Praktekin ilmunya RDAY, paksain. Yang susah mana coba? Nggak ada ya. Bisa ya. Nah nanti kita panggil dulu Bu Prapti untuk ngasih tahu tentang grup Nyoto. Tepuk tangan dong Bu Prapti. Promosi Bu Prapti grup Nyoto. Ya nih. Nih pakai mic-nya ada kok. Oh iya. Tepuk tangan dong Bu Prapti grup Nyoto. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ya? Apa pada lapar ini ya? Alat kelamin ini kejepit Bu Prapti. Coba duduknya dimegarin dikit biar nggak kejepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin malam semakin semangat ya Ibu Bapak semua. Alhamdulillah, ini privat dipenuhi dari grup Nyoto. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan Prapti itu ada benarnya Ibu. Kalau Ibu sudah lihat keberhasilan gurunya sama, muridnya harus berhasil semua. Ya kan? Pasti kalian berhasil. Kalau kalian mau maksain privat, ya kan? Prapti selalu mengucapkan kepada kalian Bapak Ibu semua, paksain privat karena sabdaan Pak Haji itu manjur, ya kan? Tapi Bapak Ibu, entar dulu. Kalau nggak terkabul, apa? Ngeluh kan? Nah, aku udah bangun jam 00, aku udah senyum, udah mandi pandan, tapi kok hajatku nggak terkabul? Karena ibu dan bapak nggak mau maksain untuk privat. Biar ibu dan bapak hajatnya cepat terkabul. Ya, seperti Prapti ngomong kan, paksain tuh privat, cair, ya kan? Di sini, ya kan? Saya salut sama Pak Mujianto. Pak Mujianto itu nasibnya bejo, ya. Dia nggak bisa baca Al-Quran, ya kan? Sekolah di bawah saya, golongannya 4A loh Ibu Bapak. Tepuk tangan dong. Anggota grup Nyoto. Pak siapa? Mulyanto. Pak Mulyanto. Barusan ikut privat di bawah. Itu dia nggak bisa baca Al-Quran juga. Karena apa? Dia maksain sedekah 10 juta. Saya cuma bilang gini, Pak paksain aja sedekah 10 juta. Gitu ya Bu Prapti? Iya. Nggak usah mikir, nggak bisa bahasa Arab, bahasa ini nggak usah dipikir. Yang penting kita gedein sedekah. Ya kan? Dengan sedekah itu akan bikin kita kaya. Nggak usah perhitungan. Ini belum berhasil, privat lagi, pasti berhasil. Kayak gitu. Kemarin Bu Titi tak suruh masain makanan favorit. Juga dia maksain kayak gitu. Bu, sedekah 15 juta nggak nendang, 10 juta nggak nendang. Coba makanan favorit. Pasti praktekin karena Prapti dulu juga gitu. Coba bos, makan favorit kamu apa? Nasi teri Pak Haji. Ya udah paksain untuk 500 anak yatim. Alhamdulillah.
cair seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mau maksain, pasti cair. Ya, kita jangan kalah dengan adik-adik yang di RDAY dong. Mereka punya paspor, apa yang dikatakan Pak Haji benar kan? Masa Ibu dan Bapak di sini nggak kepengen punya paspor, nggak pengen umroh, nggak pengen haji, ya kan? Sebetulnya itu simple dengan sifat 18 yang diajarkan Pak Haji. Ya toh? Bapak Ibu harus bisa mengendalikan diri. Ya, dengan apa mengendalikan diri itu? Hanya ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sifat gundah hilang, gelisah hilang, murung hilang. Sedih tidak ada. Ya. Di sini tuh paling hajat paling gede itu cuma 4M. Prapti 18M Ibu, Bapak. Bisa lolos kok. Masa yang 4M enggak lolos kan enggak mungkin. Ya kan? Apa yang dikatakan Pak Haji itu benar. Kita harus serba maksain. Semua dipaksain kalau kepengen Bapak Ibu hajatnya cepat terkabul. Dari hal sepele dulu aja Bapak Ibu. Dari sholat kalian dan paksain sedekah subuh 50.000. Enak kan? Tapi cairnya kan luar biasa. Yang punya usaha juga maju. Seperti ayam geprek itu ya yang di Kalimantan. Ngabarin saya, Bu, saya sekarang sedekahnya tak naikin. Alhamdulillah jualan rame. Dinaikin, ya cuma tak suruh gitu. Bu, nggak mungkin kalau kita udah maksain sedekah subuh, jualan Ibu sepi. Karena aku juga buka catering, juga maksain sedekah subuh, juga rame daganganku. Kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, apa yang dikatakan Pak Haji itu bukan nyindir, memang nyata. Saya umroh sekeluarga di tahun 2023. Alhamdulillah 2024 saya berangkat haji, 2025 saya berangkat umroh sekeluarga lagi. Anak, mantu, cucu saya bawa semua. Seperti yang dikatakan Pak Haji. Masa Bapak dan Ibu gak pengen umroh dengan suami, anak, cucu, menantu? Ya kan? Paksain Bu, Pak, untuk privat. Kalau belum bisa privat ya itu tadi, paksain untuk sedekah subuh, jangan bolong. Seperti itu. Ya, seperti ini. Seperti hari ini grup nyoto yang memaksain sedekah ya, sedekah privat ya kan. Habis ini dipenuhi dengan grup nyoto. Yang privat grup nyoto 13 orang. Tadi di sana 2 orang, kemarin 5 orang sama 8 orang ya Pak Haji ya. Ya. Alhamdulillah 2 hari ini walaupun badan rasanya nano-nano, dari Makassar, Pekanbaru, Banjarmasin langsung dampingi Bapak Ibu yang pengen sekali berhasil ya. Prapti dampingin. Tapi kalau untuk besok saya tidak bisa dampingin. Karena apa? Saya harus dampingin anak yatim saya yang di Semarang, saya bawa umroh. Saya juga niru guru saya. Pak Haji bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, di sini itu kuncinya kita punya anak yatim di rumah. Kalau hajat Ibu besar, tinggalin dulu. Saya dulu juga gitu, tak tinggalin. Kita usap anak yatim yang di RDAY. Kenapa mengusap anak yatim di RDAY? Karena mereka sholat tahajud, ya kan? Kalau anak yatim kita kan kadang nggak sholat tahajud, ya kan? Karena apa? Kita lepas kendali, ya kan? Kalau di sini kan udah tertata ya Bapak Ibu. Makanya itu kalau udah berhasil, ya tadinya nggak beli obat, minta obat sama Pak Haji. Setelah dia sembuh, dia lupa nggak sedekah. Saya malu dong, bareng sama Prapti. Habis itu aku mau sedekahnya sama tetangga aja, tetanggaku anak yatim. Gubrak nih, aku malu sama Pak Haji. Datang minta obat ke Pak Haji. Setelah dia laku tanahnya, lupa sama Pak Haji. Pak Haji nanya, gurunya mana? Guru apa ya Pak Haji? Disindir saya, gurunya mana Bu Prapti? Guru apa ya Pak Haji? Kan Pak Haji gurunya, saya bilang gitu.
Ternyata itu kalimat sindiran Ibu Bapak semua. Kalau kalian beli obat di sini, ya bayarnya di sini. Jangan bayar di tetangga kalian, seperti itu. Kalau doa kalian itu mintanya anak yatim tetangga kalian, ya kalian bayar di sana. Tapi kalau kalian minta doanya anak yatimnya Pak Haji di RDAY, ya kalian sudah berhasil sedekahnya ke RDAY. Ya Bapak Ibu semua ya, tolong diperhatikan itu. Jangan terus sedikit. Lah, saya kan udah ngajarin. Hasil kalian coba digulung, ya kan? Dapat rezeki 1 juta. Coba diambilnya 300, ya kan? Seperti itu. Pasti Bu. Pasti kalian diganti sama Allah berlipat ganda seperti itu. Ya. Ibu dan Bapak semua, saya mohon maaf jika saya ada kata-kata tutur kata selama ini saya di RDAY. Bismillah, besok Januari saya libur tidak bisa ke RDAY. Yang mau privat langsung saja ya. Nanti kalau minta pendamping bisa didampingin sama Ibu Happy. Ibu Happy itu namanya sama dengan saya, Bu Prapti, cuma suami dia namanya Happy. Jadi Suprapti Happy ya. Nanti ketika privat bilang aja, nanti yang daftarin dia. Karena dia lebih lama di sini dari 2010 ya Pak Haji ya. Ya. Itu ya. Saya akan ibadah dulu dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 27 Januari. Ya, ini untuk admin di grup ya, saya ganti dulu sama Bu Dewi. Tolong nomornya dicatat baik-baik ya. Kalau pengen masuk ke grup Nyoto ya, nomornya yang dihubungin 08 59 55 03 29 05. Ulang lagi, pelan-pelan siapin dulu HP-nya. Soalnya kalau nggak nyatet sekarang besok hilang. Besok hilang pasti dimakan sama gondruwo. Ayo catat, siapin HP-nya. 08 59 55 03 29 05 ya. Sekali lagi agak keras pelan-pelan. Agak keras pelan-pelan. 08 59 55 03 2905 ya. Ibu bapak semua yang mau bergabung di grup Nyoto sukses bareng sampai Baitullah ya. Itu nanti selama Prapti ibadah hubungi dulu Bu Dewi. Nanti kalau Prapti udah pulang ibadah, Prapti pasti sampai RDAY dan kembali lagi saya yang jadi admin ya. Saya ingin fokus untuk ibadah saya karena apa yang dikatakan Pak Haji benar. 2026 saya pengen anak cucu saya berangkat haji semua karena saya udah haji. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Ya, kita nggak usah antri Bu, naik haji itu enak Bu, larinya kenceng, kita ambil privat ya. Di sini bisa privat, haji pun bisa privat, hotel bisa pilih Bu. Kita di sana cuma 22 hari, yang reguler 40 hari, kita cuma 22 hari Bu, menikmatin barangnya artis-artis, pejabat, enak Bu, kayak gitu ya. Ibu bapak semua harus serba dipaksakan, jangan santai-santai. Hidup kita karena Allah, mati kita karena Allah, kita harus percaya dan yakin kaya raya tajir melintir Allah yang kasih. Ya kan? Tepuk tangan dong. Kiranya cukup di sini ya Ibu Bapak. Kasihan yang mau tanya, wah Bu Prapti lama-lama saya nggak bisa tanya ya. Silahkan kalau mau bertanya sama Pak Haji, tapi jangan lama-lama.
Karena yang privat banyak, Prapti juga udah capek dan lelah, pengen pulang ke rumah Prapti Semarang. Terima kasih Pak Haji waktu yang diberikan untuk Prapti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Prapti dari grup Nyoto. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal saya, perkenalkan saya namanya Amaruddin dari Lampung. Ya. Saya sudah 5 malam di sini, tapi semalam saya libur karena sedang menikmati rahmat Allah yang luar biasa. Saya terima setelah di sini testimoni Pak Haji ya. Ya. Setelah saya terima ba'da sholat Isya, setelah malam Kamisnya redaksi doa saya rubah, Bu. Jadi beberapa malam yang lalu redaksi doa saya, ya Allah. Jangan pakai ya. Itu Terima salah. kasih Allah. Nah, itu. Ya, iya-nya nggak boleh. Salah satunya Kalau itu. iya-nya jatuh, jadi cut. Iya, betul. Redaksi salah satunya itu, kemudian dilanjutkan dengan bukakanlah pintu hatinya si A untuk membayar hutang ke saya. Setelah saya kaji-kaji, pintu hati orang itu sudah terbuka. Tetapi bagaimana dia mau bayar, Bu? Pak, kalau dia nggak ada duit. Maka saya rubah redaksinya. Allah, makmurkan dia, kayakan dia, sehatkan dia, angkat derajatnya setinggi-tingginya, pangkatnya, sehatkan, kuatkan, dan ingatkan dia bahwa dia itu punya hutang ke saya. Setelah paginya, kring, bunyi telepon. Pak Amar, yang tadinya saya diblokir, Bu, ya sakit saya. Telepon nggak ngangkat, malah di WA. Sakitnya di mana? Sini, Pak. Nggak ngaceng lagi saya, Bu. Karena saya juga punya hutang. Jadi hutang berantai. Nah, jadi setelah saya rubah itu, Pak Amar, Assalamualaikum. Saya sudah ada uang 650 hutang orang itu. Nah, tapi karena baru 1 malam saya berubah redaksi, saya sudah ada uang 100, bagaimana? Alhamdulillah, kata saya. Nah, terus di samping juga tempat saya introspeksi diri itu tatkala 3 ponakan saya yang didoakan oleh anak yatim yang kita kirim nama itu, Bu ya, tanpa saya ikut mendoakan, kok jebol semua tes CPNS-nya, Bu. Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji ini, ilmunya lucu, kadang kayak jorok, tapi kok kabul gitu loh. Aneh saya Pak Haji ini, saya nggak mau nyebut diri kiai, maha guru saya. Saya boleh hari ini saya baru 2 kali dikatakan maha guru ini goblok, bodoh baru 2 kali. Saya minta 9 kali Pak Haji. Karena kalau sampai 9 kali bodoh goblok itu jadi pinter rupanya. Ya. Saya bisa merubah pola pikir redaksi doa. Kemudian saya nggak ikut semalam. Tatkala habis sholat isya saya pengen istirahat sebentar di kosan. Maaf Bu, 2 tahun yang lalu saya pernah naksir wanita cantik, janda anak 1. Ini saya cerita. Alat kelaminnya bentuknya kayak gimana? Waduh Pak, luar biasa. Saya teropong gitu ya. Ais. Mansud man. Dia lagi meneropong alat kelamin. Man. Kelihatan. Coba ulangi lagi dari awal. Dari awal tadi ngomong. Assalamualaikum, nama saya. Coba ulangi lagi dari awal. Jangan Pak Haji, saya kan sedang bangun pondok pesantren. Nanti dibilang orang. Awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum nama saya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Amaruddin dari Tanjung Karang, Lampung. Saya akan testimoni tentang kehebatan doa RDAE Kandang Embek, pimpinan Maha Guru saya, Haji Dwi Susanto bin Suwondo. 2 tahun yang lalu, saya pernah naksir seorang janda cantik. Janda ini akrab sama saya. Bentuk alat kelaminnya kayak gimana? Metutuk, Pak. Kayak sabun gip. Paham sabun gip? Sabun gip digandeng metutuk kan? Tembem masuk.
Itu, saya lihat ini jidatnya opal gitu. Wah ini kayak punya siapa itu artis itulah. Ya Titik Sandora lah kira-kira begitu. Nah jadi itu. Nah Warna alat kelaminnya apa? merah jambu, pink. Hah? Pink merah jambu. Iya. Rambut alat kelaminnya dikepang atau diponi? Agak-agak keriting dikit gitu lah Pak Haji, pinggir-pinggirnya itu. Jadi gitu. Nah kemudian kata si janda ini, tatkala saya mengatakan bahwa saya suka sama kamu, kalau kita nikah pasti kaya. Saya memang dari dulu selalu husnuzon sama Allah itu Bu. Saya pantang meyakinkan cewek itu, saya ini hobi cewek Bu. Mengatakan dengan cewek itu, kalau kamu nikah sama saya miskin, enggak saya, pasti kamu kaya. Dari dulu saya tanamkan seperti itu. Nah kemudian kata Neneknya bentuknya gimana? kayak itu loh Pak Haji, kayak apa kelapa hijau puyuh, kelapa puyuh tahu? Kayak itulah, agak kecil tapi lonjong dikit. Enggak pernah saya remes Pak Haji, kena dosa. Saya lihat aja nongol Pak Haji. Ya, enggak boleh. Nah, jadi kata si janda ini, kalau benar abang mau sama saya, lamar saya dengan kedua orang tua saya. Siap kata saya. Berangkat saya ngelamar dia kepada kedua orang tuanya. Karena dia nggak ikut, dia nggak mau ikut, saya rekam. Artinya ini loh saksinya nanti. Hakul yakin saya orang tuanya nerima. Oh orang saya kan agak ganteng dikit tuh Bu ya. 2 tahun yang lalu, sekarang aja agak jelek Bu, kena miskin. Nanti Bu saya ganteng lagi. Nggak kalah saya dengan Bu Prapti. Nah, jadi pendek cerita, setelah diterima oleh orang tuanya, rekamannya sudah saya ambil, saya lapor dong ke janda ini. Nah ini deh rekamannya, kedua orang tuamu terima, ini dengar. Bukannya dia menepati janjinya mau nikah, malah marah-marah, kemudian saya diblokir. Nah, habis sholat Isya kemarin, karena saya udah lama diblokir, saya ada Facebook Bu. Dia minta ngelek. Siapa nih kok ngelek? Kuperiksa, minta pertemanan, ku konfirmasi. Langsung dia inbox, assalamualaikum bang, bla 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 bla. Lah, ke WA saja kata saya, jangan ke inbox. WA lah. Nah setelah di WA nangis dia ini minta macem-macem lah, bang saya sekarang sudah ada uang, udah kebeli mobil, mau bagaimana abang lah saya ini. Nah kataku, kok saat saya tidak mau lagi berbuat seperti itu, kok datang Pak. Saya tidak mau lagi main-main wanita itu Pak, hancur Pak gara-gara wanita itu Pak. Gara-gara wanita? Hancur saya Berarti Pak. ini semua orang wanita penyebab hancur. Enggak Pak. Nanti dulu, jangan komplain dulu. Nanti saya bahas yang apa kata Pak Haji itu, bahwa wanita itu luar biasa. Satu-satu ya. Ini wanitanya luar biasa semua. Iya, betul. Muda-muda, cantik-cantik. Betul. Wajahnya seperti apel. Betul. Nah, jadi tadi siang si janda ini kembali lagi nge-WA saya, bang temenin saya dong, mau jual mobil, mau saya ganti mobil ini. Dia nggak tahu kalau saya di sini. Ya Allah dek, saya sedang di Bogor. Saya jelaskan, saya sedang nyepi, saya sedang bla bla bla. Tunggu saya hari Selasa dek. Ya itu janji hari Selasa. Terkait dengan kata Bu Prapti, saya sepakat. Apa yang dikatakan Pak Haji ini selalu terbalik. Kita harus cerdas, harus cermat. Ya, seperti contoh, saya ulangi, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mendampingi anak yatim piatu kalau berangkat umroh, tunjuk tangan. Ada nggak? Tadi banyak. Mau? Mau? Tadi mayoritas mau semua. Mau? Anda salah. Yang diinginkan Pak Haji bukan begitu. Anda yang mengumrohkan anak-anak itu bukan merusuhi ini. Itu loh. Sama seperti halnya Pak Haji mengatakan saya, goblok kamu. Ya, agak pintar saya setelah dikatakan goblok. Itu loh. Ya. Jadi kita harus cerdas apa. Saya selalu mencermati apa kata beliau dari step by stepnya. Ini kapan kalian mau maju? Kalau apa-apa ikut Pak Haji. Apa-apa ikut Pak Haji. Makan gratis mau, tidur gratis mau.
Kos di sini, maaf, ada yang saya marah kena mengatakan mahal, saya marah. Andai kamu jadi Pak Haji mungkin 1,5 juta satu malam atau lebih. Pak Haji sudah luar biasa, kalau nggak kamu pergi sana. Maaf ya, saya agak emosi tatkala maha guru saya agak dihina. Saya berjanji Pak Haji, sejak saya mulai baik ini, mulai tobat, saya selalu Fatihah sama Pak Haji, apalagi Pak Haji bersedia di akhir Januari untuk datang melanjutkan pembangunan pondok pesantren saya di Bandar Lampung, Pak Haji. Jadi luar biasa banyak, di samping nggak bisa saya sebutkan lagi. Berapa banyak nikmat yang saya terima setelah 5 hari di sini, baru 5 hari loh. Bagaimana kalau sebulan, tapi jangan ngerusuhi di situ gitu loh ya. Artinya makannya di luar atau makan beli gitu loh. Jangan kata Pak Haji, makan ditanggung. Oh senang. Enggak begitu aslinya bapak-bapak ibu-ibu. Makan kalian beli di kantin itu. Jangan gratis itu. Kalau kalian terus-terusan minta gratis, kapan mau maju? Kalian sendiri loh. Jadi apa yang dianukan Pak Haji ini, kalau kalian belajar thariqat itu banyak wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi suruh orang thariqat itu melaksanakan praktek. Jika benar kamu percaya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, sinikan duitmu untuk yatim piatu, berapa adanya, maksakan dirimu. Mungkin mereka nggak mau. Pak Haji ini tidak begitu mengajarkan teori, tapi praktek, keberanian langsung. Ya, dia praktek, dia tidak ketauhidan secara teoritis, tapi implementasi daripada pembelajaran ilmu tauhid ataupun thariqat ataupun apa sebangsanya atau ilmu hikmah langsung pelaksanaan gitu loh. Jadi sama dengan kurikulum sekolah kita. Kurikulum sekolah kita mencetak banyak sarjana, tapi sarjana tidak mau kerja. Coba perhatikan di masyarakat. Kalau mau membuat anak kita pengangguran, Bapak Ibu, ya, kuliahkanlah dia. Niscaya dia itu banyak nganggur. Justru yang tidak sekolah yang enggak nganggur itu, yang tani-tani, yang nerima, justru mereka yang kaya. Yang jadi bupati, yang jadi dewan itu banyak yang tidak tamat SMA, pakai paket. Artinya kemauan, keberanian kita itu yang penting, tindak nyata itu, bukan teori, sehingga gelar kita bertumpuk-tumpuk tapi nggak berani beraksi. Kira-kira itu yang dimaui Pak Haji ini. Saya nggak perlu kamu itu banyak teori. Kalau praktekmu nol, tidak berani berkorban untuk anak yatim, tidak berani sholat berjamaah, tidak berani datang lebih awal di masjid, nol kamu, letoy doamu itu, tidak akan kabul, lama. Sepengasihnya Allah aja kamu. Tapi kalau kamu seperti kata Bu Prakti, memberanikan diri untuk nyantuni anak yatim, sholat dipaksakan, sedekah dipaksakan, kita jadi kekasihnya Allah. Kalau jadi kekasihnya Allah itu enak, Bu. Ya bayangkan, janda yang saya cintai tadi sekarang sudah jadi kekasih saya. Apa katanya tadi siang? Bang, duitnya saya serahkan ke abang aja ya. Kan udah jadi kekasih, Bu. Kalau kemarin waktu diblokir, boro-boro. Nah, jadi kira-kira seperti itulah penggambarnya. Mohon maaf, ini agak keras sedikit, saya bukan ceramah. Terutama saya saking bahagianya, saya minta Pak Haji kurang 7 kali mengatakan saya bodoh atau tolol, tolong ucapkan itu, baik di hati ataupun langsung, supaya bodoh dan tolol ini segera pergi. Kenapa Pak Haji ini selalu kebalik? Mungkin hanya itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, yang diituin Bu Prakti itu luar biasa benar, karena kemarin tuh sebelum Mbaknya udah masuk grup nyoto? belum Pak Oh, Haji, belum. cuman kemarin kan saya usaha saya ngedrop, suami juga ngedrop gitu, pokoknya mentok-mentok semua. Nah dari situ kita cuman ada bahan dari kampung, kata emak saya, udah teh katanya kalau ada ini bawa aja ke situ. Nah udah, nah dari situ saya ada singkong, saya bikin comro. Nah dari situ tuh cuman dapat 55.000 ya Pak Haji. Nah karena lihat Bu Prapti itu sedekah dari situ kan. Nah udah gitu kan
berapa sehari, misalkan 5.000 katanya, hari Jumat harus 10 kali lipat. Nah saya itu kan bingung Pak Haji, saya dapat uang 55.000. Aduh kalau diiniin 50.000 ya tinggal 5.000. Cuman saya mikir lagi, Kan ilmu RDA nggak boleh mikir. iya Pak Haji. Nah dari situ, nah udah kayak gitu sih uang 50.000 tuh, udahlah saya simpen itu ke buat sedekah gitu, saya percaya aja. Nah dari situ hari Jumat itu, pas hari Jumat itu ada yang ngetok pintu. Nah karena kan saya belum bayar sampah Pak Haji, saya bilang gitu, Neng ada yang ketok tuh, kamu aja lah sono, saya nggak mau itu, nggak mau urusan sama dia, saya gitu. Nah saya kira itu si orang itu mau itu Pak Haji, mau nagih. Ternyata gini, Bu, katanya, iya, dipanggil katanya sama kakak ketua, mau ngapain? Mau pesan gorengan? Hah? Mau pesan gorengan? Saya gituin kan Pak Haji. Nah dari situ saya, oh iya ternyata memang benar, artinya apa namanya, sedekah itu luar biasa. Dari situ, alhamdulillah, walaupun suami saya nggak tahu, setiap hari saya untuk jajan anak, entah itu untuk jajan anak, entah itu untuk belanja, saya selalu sisihkan. Yang saya pikirkan sekarang tuh bukan untuk makan Pak Haji, saya gimana caranya ini biar untuk sedekah walaupun saya nggak kerja. Nah alhamdulillah suami udah mulai kerja. Terus cuman saya belum berani ini Pak Haji, ikut Bu Prapti grup karena saya memang belum kerja itu teh kayak gitu. Kalau belum berani ikut grupnya Bu Prapti, ada lagi grupnya tuh sebelah kamu namanya Mbak Tanti. Ada grupnya aja. Iya. Kalau Bu Prapti grup ekstrim. Iya makanya kemarin kan alhamdulillah suami kan udah kerja, saya giniin di RDAY itu campurnya sama orang-orang sukses. Jadi saya lihat tuh di Bu Prapti di situ ada sedekah 50.000. Saya bilang maksain. Nah saya gitu. Kalau enggak keluarin dari grup. Iya kayak gitu. Saya bilang nggak mungkin, nggak bisa gitu Pak Haji. Cuman saya belum. Kamu ada grup di bawah 50.000 tuh, namanya grup Mbak Tanti tuh. Iya. Nih tuh mukanya kan di bawah 50.000. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji, saya kesini mau testimoni juga mau bertanya gitu ya Pak Haji. Sekarang suami saya tuh gatelannya luar biasa gitu Pak Haji. Cuman saya kayak lagi tadi. Yang gatal alat kelaminnya bukan, atau? Pak Haji kaki. Saya giniin, ini kan dari kemarin saya yang sedekah yang saya suka kumpulin itu udah kesonoin aja, saya bilang pasti sembuh lah, saya gituin kan. Nah udah alhamdulillah sekarang saya udah kesini. Nah sebetulnya Pak Haji saya kesini tuh udah seneng banget, saking senengnya pas karena kemarin saya bilang tadi ya karena suami datang, saya bilang udah ke RDAY yuk. Dalam hati saya semoga jangan cemberut gitu ya. Terus kata suami gitu, ya udah ayo katanya. Dalam hati saya yes saya bisa kasihin itu uang yang saya kumpulin. Terus saya juga bisa privat ini saya punya uang. Saya gitu. Cuman suami nggak tahu kalau saya punya duit. Nah. Pokoknya nih Bu, kalau privat jangan bilang-bilang sama pasangan hidup kita. Iya, cuman jangan bilang sama anak kita, jangan. Udah aja kita sendiri. Nanti setelah Ibu dapat ilmunya dari ilmu privat, Ibu praktekin, dan setelah Ibu kaya raya tajam melintir, baru anak kita kasih aja sama suami. Jadi dia tuh nggak usah bekerja, yang bekerja ibu aja pribadi. Saya juga begitu Bu. Saya istri anak 3 di rumah. Ini yang praktekin ilmu RD saya pribadi. Sekarang yang nikmatin berlima. Saya istri anak 3. Saya gini Pak Haji masalahnya. Saya karena mungkin saya minta ke suami itu, ini buat bayar utang ya, ini buat bayar utang. Cuman karena berhubung utang itu sama adik saya sendiri, jadi saya udahlah buat privat aja dulu, saya bilang kayak gitu kan. Nah tadi itu, ayo cepetan jam seginilah, saya bilang gitu. Ntar kita ke toko emas dulu ya, saya bilang soalnya saya nggak ada uang ini, padahal saya untuk privat. Pas ke toko emas Pak Haji tutup. Jadi nggak ada uang gitu. Terus saya bilang aduh gimana ini ya. Saya bilang udahlah. Kalau saya bilang ke suami seperti itu, otomatis dia pasti ngajak pulang Pak Haji. Kapan saya kesininya lagi gitu. Ya udahlah, udah taruh aja itulah yang selalu saya kumpulin kayak itu. Dan alhamdulillah tadi udah saya taruh. Jadi mohon solusinya bagaimana nih Pak Haji? Solusinya yakin pasti bisa. Masalahnya gini, uang itu sebetulnya sudah ada Pak Haji untuk privat hari ini tuh ya. Cuman kurang, saya mau ke toko emas tutup gitu loh Pak Haji. Itu bagaimana solusinya?
Terus Kamu ke kantin, gak usah ke toko emas. dan itu Pak Haji, suami saya gatelan bagaimana ya itunya. Obat gatelan adalah cuma satu, garuk-garuk. Enggak lah, celana dalam yang bekas pakai punya istrinya digosokin ke yang bagian yang gatel. Itu teh sudah Pak Haji. Celana dalam kamu yang nggak ganti 9 hari. Oh, jadi bukan 9 yang sehari hari. ya. Jadi kalau udah pakai kan basah, Iya. jemur dulu. Iya. Kering pakai lagi. Basah, jemur lagi. Sampai kering pakai lagi. 9 hari kamu nggak ganti. Nanti digosok di situ. Iya, makanya saya bingung Nanti Pak kan Haji. gatelnya tambah parah tuh. Iya, kayak kemarin gini Pak Haji. Ini udah saya pakai celana dalam kok belum sembuh, tapi ya alhamdulillah mendingan. Cuman kemarin kan suami kan panas dingin Pak Haji. Meriang. Meriang, panas. Merindukan Iya, nggak tahu lah. kasih sayang. Saya padahal bercanda Pak Haji. Kenapa nggak dinenenin? Enggak saya nenenin Pak Haji. Kan- Kenapa? karena kan suami kan pulangnya siang, anak-anak kan banyak. Nah karena Nggak kemarin apa-apa nenenin di depan anak-anak. gini, emang kata Pak Haji kan emang aneh ya, emang saya sebetulnya bercanda ya. Saya sama suami teh gini, udah kamu tengkurap, saya gituin kan ya, padahal panas dingin. Kan baju saya gede ya, anak saya ada di sini. Udah saya sebetulnya seginiin aja. Oh ibu nggak pakai celana dalam? Iya. Enggak, digosok-gosok kan? Iya. Manjur Pak, emang obati gitu. Iya, tapi saya bilang, kamu bener ya? Saya bilang gitu. Ini Langsung turun langsung, Pak panasnya. Haji. Langsung turun kan? Iya. Karena kan di alat kelamin ibu ngeluarin gas LPG. Ya yang saya bingungkan ini Pak Haji, kok ini malah yang gatal itu malah benyenyeh gitu Pak Haji. Jadi malah benyenyeh kayak gitu. Ala nanti celana dalamnya ibu korbanin satu yang 9 hari nggak ganti, yang nempel di lobang digosok ke bagian yang lukanya. Tapi sekarang saya kan jarang pakai celana dalam, gimana itu Pak Haji? Pakai dulu, Pakai dulu buat ngobatin dia. Pakai dulu. Atau kalau mau lebih cepat manjur lagi, dia suruh menghirup alat kelamin ibu. Iya Pak Haji, kemarin mau kerja tuh. Sini, saya bilang ini 9 hari saya cium. Bener kan? Bener. Lo ciumin ke mukanya dia kan? Iya, nih saya bilang gitu kan, Iya, besok soalnya gue ngobrol. keker lo kemarin habis melakukan itu. Kan orang kadang, ih Pak Haji ngomongnya jorok. Enggak, gue keker kok. Tuh. Gitu Pak Haji. Tepuk tangan dong, kekerannya. Pas banget. Pak Haji, saya kan pengen usaha tapi masih mentok-mentok, bagaimana ya? Nggak usah usaha. Nanti ada ilmu RDAY Pamungkas tanpa usaha. Tanpa bikin kantor. Tanpa kerja. Amin. Tanpa. Tapi bisa kaya raya tajir melintir. Sebulan penghasilannya 10 miliar. Ini ilmu baru. Baru 2 hari. Kemis, Jumat nih. Baru 2 hari. Kan gue tanya, bos, lu penghasilannya berapa sebulan? 200 miliar. Wow. Kerja apa? Nggak kerja. Terus, Wow. jadi saya bisa beri patung Pak Haji, cuman uangnya itu Pak Haji belum. Gedein dulu alat kelamin lo. Alat kelamin lo kurang gede. Gedein dulu. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nasir Pak Haji dari Keranggan Cibubur. Nasir. Ya, saya Menasir bukan temannya bolot. Bokir Pak Haji. Oh, bokir. Ini Saya bukan. ke RDAY itu baru kedua nih sama sekarang Pak Haji. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Pertama itu kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Alhamdulillah saya mau testimoni nih Pak Haji nih. Testimoni testimoni. Subhanallah nih. Sahabatnya Bokir. Gini Pak Haji, saya kan hajat saya waktu kesini itu sama teman saya, kebetulan waktu itu ya memang kita orang susah, jadi kita sama teman berdua Pak Haji bawa motor. Orang susah. Kesini Pak Haji, saya hajatnya cuma satu, mau jual rumah Pak Haji, rumah yang saya tempatin di Ya. Keranggan. Terus saya sebelum kesini tuh emang udah nanya-nanya kemana, udah nyari syariat kemana-mana. Begitu saya kesini, Nyari syariat kemana-mana. iya, Ikhtiar ikhtiar kemana-mana. kemana-mana gitu Pak Haji. Begitu kesini, saya ijab di situ jam 4 sore sama anak yatim, sedekah sedikit banget sedekahnya. Terus
Setelah hijab langsung pulang Pak Haji karena saya belum gitu ini ya di sini Pak, maksudnya belum gitu kepikiran mau ikut pencerahan seperti sekarang. Pencerahan yang Iya, malam. langsung saya pulang, kebetulan hujan waktu itu saya basah semua buat temen itu. Basah. Iya basah. Alat kelaminnya basah gak? Basah sebuah kuyup Pak Haji. Alat kelaminnya? Sampai mengkeret alat kelaminnya itu. Nah setelah itu Pak Haji. Dengar gak Bu, alat kelaminnya hampir mengkeret. Bukan hampir Pak Haji, mengkeret asli itu. Oh, udah? Asli, ya, udah mengkeret. Ibu-ibu gak percaya Pak. Kasih lihat Pak. Jangan Haji, bahaya. Terus saya kan di YouTube saya nonton kalau mau jual rumah itu harus pakai celana dalam digosok-gosok di pintu Ke tuh, Pak Haji. pintu. Ke pintu. Yang habis dipakai malam itu ya. Ya. Terus celana dalamnya direndam baru dicawe-cawe di depan rumah. Di depan rumah. Ya, lah saya Pak Haji bukan nggak yakin, jadi belum mantep banget. Cuma 2 kali itu saya lakukan Pak Haji. Kata istri saya, ya kamu emang bener itu celana dalam diituin ke pintu bisa laku tuh rumah. Ya niat aja kata Pak Haji begini. Cuman saya jalanin tuh 2 kali Pak Haji. Saya jalanin sekali terus nggak saya jalanin lagi. 2 kali nggak lama itu Pak Haji alhamdulillah ada pembeli datang sekaligus bertiga ke rumah saya itu Pak Haji. Tawarannya sih, saya di waktu gosok-gosok itu saya bilang laku 1 miliar tanpa ditawar cash gitu Pak Haji ya. Nah begitu, ini karena memang kebetulan saya butuh, ada pembeli itu yang di antara 3 orang bareng itu sore-sore itu habis maghrib itu, yang satu nih ibarat ini mengaceng banget Pak Haji, langsung mau DP-in aja. Nah saya, orang saya juga butuh, udah saya terima DP-nya 150 juta tuh Pak Haji waktu Harganya itu. jadi ketemunya berapa? Harganya ketemunya 575, padahal saya pengennya 750 Pak Haji. Oh, tapi Nah, laku kan? Laku alhamdulillah Wow, Pak tepuk Haji. tangan dong. Nah, Sekarang Si- Kak dalamnya yang buat gosok kemana? tahu kan saya ganti-ganti gosoknya Pak Haji. Yang mana aja bisa pakai malam saya gosok gitu. Oh iya. Nih Nah. ibu tadi japri saya mau pinjem boleh gak? Itu Pak Haji, setelah itu tuh cuman sisa pembayaran itu dicicil Pak Haji. Dicicil sebulan minimal kata dia 50.000. Ya udah, akhirnya kalau saya nggak punya rumah, saya cicilan sisa itu karena saya pengangguran pensiun nih Pak Haji, saya beli mobil buat nge-grab Pak Haji nih ceritanya. Mobil apa? Mobil Xenia. Xenia. Xenia 2016 buat nge-grab, saya kebetulan saya punya aplikasi Grab. Nah, karena Harganya berapa mobilnya? belinya 100 Pak Haji. Oh. Nah, sisa uang itu Pak Haji sekarang kan dicicil 50 minimal nih. Terus dia belum nyicil tanggal 1 nih besok. Saya niat mau privat Pak Haji yang 10 juta dari penjualan. Berani Tepuk banget. tangan dong. Nah, Wow. terus saya Apa yang bikin Bapak berani mau nekat privat yang sedekah 10 juta? saya biar kebeli rumah yang 2 miliar kalau bisa Pak Haji. Iya, betul. Masa Jadi- saya jual 575 saya belinya 300. Jangan, Iya. yang 10 miliar. Yang 10 miliar. Yang luasnya 1000 meter. Yang luasnya 1000 Yang meter. ada kolam Amin, renangnya. Amin ya Allah, amin. Ada ilmu pamungkas RDAY. Ada ilmu pamungkas RDAY. Amin, Ada Pak. Baru ilmunya baru Kamis kemarin. Ini Jumat. Iya. Baru 2 hari. Saya Saya mau Bapak dan Ibu semuanya harus begitu. amin. Rata-rata tamu RDAY rumahnya yang harganya 10 miliar. Harus Pak Haji, harus. Luasnya 1000 meter. Amin, amin. Di garasinya muat mobil 5 unit. Pasti harus. Bisa Amin, amin, umroh sekeluarga. Amin, amin, amin. 2025 bisa haji Amin keluarga. ya Allah. Amin, amin, amin. Paksain Allah, Pak, amin. privat Pak. Siap Pak Haji. Saya besok dia bayar, saya langsung privat 10 juta Pak Haji. Itu aja Pak Haji. Saya subhanallah terima kasih. Saya mudah-mudahan pasti 2 miliar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Perkenalkan Lili dari Citerap. Mili. Lili, Lili. ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya semenjak kenal ilmu RDAY, saya bangun malam, tahajud sama ngaji. Tadinya sebelum kenal RDAY Gak pernah Pak Haji. nggak Iya, pernah. paling ngaji juga 1 lembar, malahan 1 juz aja nggak tahu Pak Haji. Tapi alhamdulillah sekarang udah nyampe 12 juz baru 1 kali, 10, 9, 8. Pantas gak Pak Haji saya punya uang miliaran? Pantes lah. Alhamdulillah. Nenen ke atas pantes, nenen ke bawah belum pantes.
Pak Haji, saya mau minta ini solusinya. Saya mau nikahin anak, rencananya akhir Januari. Tapi saya belum punya modal, Pak Haji. Gimana caranya? Ya udah jangan nikahin kan duitnya. Lo duitnya belum ada, nikahin. Orang nggak ada duitnya mau nikahin. Kasihan, Pak Nikahin Haji. itu butuh duit, tahu? Iya. Yang nggak perlu duit tuh kawin. Kawin nggak pakai duit. Kalau nikah pakai duit, karena ada penghulu, Saya pengen ngundang-ngundang punya modal. banyak orang. Kalau kawin, enggak, berdua doang. Bisa kawin di loteng gratis, bareng sama kucing. Jangan atuh Pak Haji. Kucing garong. Kasih Yuk, solusinya, bapak-bapak Pak Haji. pertanyaannya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. yuk diri bos. Saya kenal RDAY baru 1 tahun, Pak Haji. 1 tahun. Iya. Waktu saya kesini 2 kali nggak berjumpa dengan Pak Haji karena Pak Haji katanya sakit. Iya. Lalu malam Akhir ini, tahun 2023 iya. ya. 3 bulan saya sakit. Lalu kalau nggak salah ini saya datang yang ketiga 1 tahun pas, Pak Haji. Ya. Namun Tinggal alhamdulillah di mana? Bekasi, Pak Haji. Bekasi. Sehari-harinya apa kegiatannya? Di samping ngajar saya bisnis pemotongan ayam. Bisnis Buka pemotongan ayam. ayam potong. Ngajar di mana? Di komplek Yang diajar mata pelajaran apa? Al-Quran. Al-Quran. Ngajarnya jam berapa? Biasanya saya ngajar dari asar, maghrib, isya, lalu sampai besok lanjut subuh. Oh, yang diajar bapak-bapak apa ibu-ibu? Banyak kan saya pensiun, Pak Haji, kolonel, jenderal. Oh, yang udah pensiun. tua-tua. Tua-tua. Yang udah kadaluarsa. Betul, Yang udah expired. betul. Yang nggak keluar lagi produknya 2025. Saya menceritakan kejadian, Pak Haji. Alhamdulillah pada saat itu kenal RDA ya istri saya lagi collab usaha saya. Collab? Iya, usaha Yang saya. tahu RDAI istri dulu. Istri saya. Cuma dia sembunyi. Shoot man. Jadi yang tahu RDAI istri dulu. Istri dulu. Cuma dia ngumpet-ngumpet Bu Haji, Pak Haji. Istri ngumpet-ngumpet. Iya, takut dimarahin sama saya. Takut dimarahin sama guru Iya. ngaji. Iya, begitu dia kasih unjuk, saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Sebab bapak saya juga dulu disantet nggak pernah kena. Saya tanya ilmunya apa? Celana dalam sama kos dalam dibalik. Dibalik. Tepuk tangan dulu dong. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, nggak akan kena santet, Betul, Pak nggak Haji. akan kena bully, Betul, Pak Haji. nggak akan kena hipnotis, Betul. dan nggak akan kena tipu, gitu. Kecuali ditipu kalau pas alat kelaminnya lagi ngaceng. Alhamdulillah Pak Haji, begitu Oh, jadi bapak udah meraktekin tuh orang tua bapak. Udah, sudah. Alhamdulillah. Jadi bapak tahu dari mana tuh celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, Pada nggak saat- kena santet. Pada saat saya kecil itu bapak saya kalau ke rumah dulu kan bilik, Pak Haji. Bilik. Iya. Jadi kalau malam jam 1.12 beletak. Iya. Itu ada yang masuk lampu. Iya. Nah, bapak saya nggak pernah kena, ibu Sinar, saya kena. sinar ya? Iya, sinar masuk. Sinar masuk. Ibu saya kena, bapak saya nggak pernah kena. Padahal itu yang mau disantet bapak saya dari mana? Dari orang yang mau ngambil kebun bapak saya. Alhamdulillah nggak kena. betul. Dari situ istri saya cerita, "Oh, nggak apa-apa itu, nggak bid'ah." Saya bilang itu kan ilmu kearifan lokal. Kearifan saya bilang. lokal, nggak bid'ah. Iya. Iya. Nah setelah itu akhirnya Kalau dijalankan. orang bilang mas sekarang di medsos itu namanya ilmu aliran sesat. Makanya nih tinggal nunggu santetnya hajar dia. Bentar lagi nyampe ke dia itu. Ini Akhirnya lagi nyari santet tuh lagi nyari orang itu nih sekarang. Akhirnya istri saya berkembang Pak Haji. Dari situ dijalankan. Dia bilang kalau sholat kan kita udah biasa, sholat Iya. malam, mandi udah biasa. Yang belum biasa sedekah. Akhirnya istri saya alhamdulillah sedekah Pak Haji. Sekarang Dari pertama tahu saya kenal, alhamdulillah transfer sama Bu Ai, terus Iya. sampai kemarin setahun, Mi kayaknya usaha kita juga membaik. Tingkatkan, akhirnya ditingkatkan 1 juta malam Jumat Pak Haji. Maka saya minta sedekahnya. doanya nih ya, minta doanya. Sekarang kan saya udah lancar sedikit, mudah-mudahan tambah berkah. Yang kedua saya pengen ada Pak Haji nih, murid saya juga, dia menjual tanah 5.500.000 per meter. Nah, saya hajat kemari tadi sama Bu Prapti,
Saya mau hajat biar itu Kok gol. kenal Bu Prapti? Kan saya masuk grupnya dia sekarang. Guru ngaji. Muridnya kolonel, jenderal. Ikut di grup Bu Prapti. Tepuk tangan dulu dong. Oh, luar biasa. Berarti nanti Bapak ikut privat yang nanti sore nih? Enggak? Belum Pak Haji. Oh, Saya besok. baru masuk potong sapi aja sama malam Jumat itu. Oh iya. Tapi saya niat Pak Haji, saya pengen ini gol dulu Pak Haji, yang saya mau tawarkan sekitar 21 M. Itu tanah itu lagi baru ditawar kemarin 2, berapa. Kenapa gitu. Bapak nggak ikut privat ilmu RD Pamungkas yang baru umur 2 hari nih? Ilmu cara cepat hajat terkabul. Amin. Kan ada. Amin. Nanti ada nih grup Bu Prapti ada berapa Bu? 13 hari ini kita privat di sini. Nanti. Tanya istri. Paksain. Tanya istri dulu Pak Haji. Iya paksain. Pokoknya harus Siap, ikut. siap Pak Haji. Saya mau Bapak pulang dari privat hari ini. Iya. Yang grup Bu Prapti 13. Iya. Besok hari Senin harus transaksi dan deal. Saya Amin. sabdain. Amin. Mau gak? Siap Pak Haji. Nah ikut nanti ya. Siap. Yang 13 orang ya. Siap, Pak Haji. Nanti kan saya ngajar yang 13. Siap Pak Haji. Kalau tadi di bawah kita ngajar 7 orang. Siap Pak Haji. Ini ada 13. Ikut ya. Siap. Harus ikut. Amin. Paksain. Amin Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Guru ngaji. Wow, luar Ya, biasa. terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum. Jadi testimoninya lanjutin lagi. Testimoni. Alhamdulillah Pak Haji ya. Dari situ saya dengan sodako itu 2 kali gul Pak Haji. Contohnya. Pertama anak saya dapat beasiswa yang pertama di Jogja 10 juta. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Beberapa hari kemudian yang perempuan Pak Haji dapat lagi 10 juta. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang yang tadinya usaha saya mulai collab, mulai naik, rumah makan mulai datang lagi untuk kerja sama catering. Wow, pengadaan daging ayam. Saya ayam kampung sama ayam negeri Pak Haji. Ayam kampung, ayam negeri, bebek, entok, ikan banyak Pak Haji. Oh ada. Alhamdulillah. Bebek, entok, ayam negeri, ayam kampung. Ayam telur semua komplit Pak Haji. Buat apa? Pasok ke rumah makan. Mudah-mudahan dengan saya sekali Jangan mudah-mudahan. pasti saya ke RDAY akan menjadi orang kaya tajir melintir. Iya, nanti kan Pak, yang 13 orang yang ikut privat hari ini, Iya, Pak saya Haji. mau ngajarin dia kaya raya tajir melintir tanpa harus bikin usaha. Amin. Ada ilmunya baru 2 hari. Amin. Ikut. Amin. Siap Pak Haji. Ikut privat, ikut Pak ya, Haji. harus. Siap Pak Haji. Kaya raya tajir melintir Siap. tanpa harus buka usaha, Amin. tanpa harus bikin pabrik, tanpa harus bekerja. Amin. Nah, di rumah aja. Amin. Uang amin, ngejar amin. kita. Amin. Ya, betul. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya. Ibu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Bertin dari Sulawesi Selatan, Pak Haji. Ibu Berti. Ya, minggu lalu saya privat, Pak Haji. Ya. Iya. Terus saya diminta untuk menghilangkan sifat 18 itu. Ya, bisa Iya. gak? Bisa, pasti bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa. Kemudian alhamdulillah aset yang saya mau jual sudah berapa tahun, pabrik saya itu dan rumah makan berapa tahun ini tidak laku-laku Pak Haji. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah ditelepon, katanya PT Avian dari Surabaya sudah ACC. Itu Pak Haji, mereka sudah minta ininya, sudah minta fotokopi sertifikat, tapi saya bilang nanti Senin karena saya tidak ada di Sulawesi. Begitu Pak Haji. Jadi saya apa yang harus saya lakukan Pak Haji supaya ini tidak ditawar lagi Pak Haji, bisa deal di angka 5M. Pembelinya digosok di alat kelamin ibu. Nih pembelinya tulis gosok di alat kelamin ibu. Ya, terima Namanya kasih, Pak Haji. boleh, PT-nya boleh, gosok. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Berlaku buat semuanya. 99 kali mau tidur, 99 kali Bangun tidur, Bangun kakinya tidur. nggak boleh turun ke lantai, masih di atas. ya. Apa yang dibaca Pak Haji? Transaksi boleh. Cair boleh, bebas apa aja. Ya, amin. Hah?
Pasti dibayar cash. tunai ya, tanpa Nah, tawar. Iya. Iya. Nanti Ibu bisa ngobrol dulu sama Bu Prapti itu yang tadi usulannya bagus. Pasti dibayar cash. Pasti dibayar. Soalnya kalau nggak dibayar cash kayak Bapak tadi tuh, dibayarnya nyicil. Iya Pak Haji. Iya. DP dulu 50 juta per bulan. Karena dia kan nggak ngucapin kayak Bu Prapti tadi. Iya Pak Haji. Akhirnya bisa buat beli Grab, motor, tapi kan lama. Maksudnya jual 550. Kalau bisa kita punya rumah yang 10 miliar. Iya, Bisa, Pak. harus bisa. Bisa. Ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Amin, pasti bisa. Ya. Ya, terima Sip. kasih banyak. Tepuk Pak Haji. tangan dong, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Agus Yendi Prianto dari Cilacap. Cilacap. Iya. Desa apa? Desa Karanggedang, Karanggedang, Kecamatan Sidarja. Sidarja. Cilacap. Iya. Mau nanya atau mau testimoni Mau nanya Cilacap? Pak Haji. Hah? Mau nanya. Mau nanya. Iya. Pertanyaannya apa Cilacap? Cerita dulu Pak Haji. Cerita dulu. Nih teman-teman suruh tidur apa dengerin? Ya dengerin saya, terserah mau tidur ya silakan. Mau dengerin monggo. Jadi gini Pak Haji, saya mengenal RDAY mungkin sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu lah. Ya. Dari mana? Dari YouTube. Dari Dari YouTube. Pas waktu itu saya nonton, ilmu apaan ini? Mansyutman, ilmu apaan? Bener. Dari Cilacap, ini ilmu apaan ini? Kok ilmu kayak gini bilangnya? Ilmu kok kayak kontol, gini memek. ya? Jadi Emang kayak gimana sih tuh ilmu RDI dulu 3 tahun yang lalu? ya kontol memek itu ya. Oh iya iya Kalau iya iya. ngomongnya ya kayaknya apa ya, jorok gitulah. Jorok. Terus akhirnya saya nggak pernah nonton YouTube. Nggak pernah ditonton. Heeh. Karena Nah. jorok ya. Iya. Terus kemarin baru sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Saya senang nonton YouTube lagi. Apa? Senang nonton YouTube lagi. Nah, senang nonton YouTube lagi. Iya. Keluar RDI. Ini siapa sebenarnya? Ini siapa RDI ya? Saya lanjutin. Saya resapi. Pas mencoba saya mau tahu. Apa? Ya coba mau tahu seperti apa sebenarnya. Nah, sampai selesai tuh kalau nonton. Terus saya pikir ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal. Terus pakai celana dalam. Celana dalamnya dibalik. Dibalik dan Supaya nggak kena santet, nggak kena Ya, yang guna-guna, jelas. nggak dibully. sesuatu yang benar-benar apa ya, masa lalu banget itu loh. Masa lalu Iya. zaman dulu. Zaman dulu, makanya saya pahami. Terus lama-lama harus dipaksain kan Pak Haji. Harus Harus maksa. paksain. Pakai celana dalam dibalik juga harus maksa. Saya ini pakai Pak Haji. Sekarang dibalik. Iya. Mana buktinya? Ini Mana buktinya? ini baru 5 malam berarti. 5 malam. Iya. Nggak diganti. Enggak diganti. Enggak. Awas, Saya mau depannya masuk UGD, awas. Nah, saya pokoknya harus paksain. Akhirnya saya berangkat. Malam-malam saya nggak ngomong sama istri. Enggak ngomong sama istri. Enggak. Tapi ngomongnya pagi-pagi udah mau berangkat. Udah mau berangkat, ngomong gimana sama istri? Ngomong, saya mau pergi. Mau kemana? Ke tempat ponakan. Sekalian ke RDAY. Emang bapak punya uang? Ah, gampang soal uang mah. Saya keluar dari rumah, bawa motornya saya gedein. Motornya digadein. Suami yang kreatif. Tepuk tangan dong. Jarang-jarang punya suami kreatif. Yang penting biar saya di sini. Suami tukang gadein. Motor saya gedein. Yang penting istrinya nggak digadein. Nah, udah gitu saya berangkat. Masih ada godaan Pak Haji. Godaannya apa? Istri ngelarang. Istri ngelarang. Larang, jangan pergi gitu lah. Alasannya apa dia ngelarang? Rasanya ya karena di sana juga ada apa, saya kan usahanya dagang sayur keliling. Dagang sayur Iya, keliling. sama istri pakai mobil.
Nah, di sini juga udah punya usaha, ngapain ke sana? Udah pokoknya sekarang saya mau pergi, nggak boleh dihalang-halangi. Kalau kamu pengen lihat saya pergi naik mobil, silahkan tidur di sini. Kalau mau tidur di rumah silahkan sekarang pulang. Saya nggak mau dihalang-halangin. Pokoknya saya harus ke RDAY. Harus ke RDAY. Harus ke RDAY. Padahal sekian tahun yang lalu sebel sama RDAY. Sebel banget Pak Haji. Hah? Sebel banget. Sebel banget. Ada kata banget. Sekarang cinta banget. Cinta banget sekarang. Nah maka dari itu udah saya maksain. Nah ini tadi ada kejadian lagi sama istri saya hubungan. Kak Bapak kapan pulang? Gak tahu. Emang harus gini, harus apa? Nginep dan sebagainya. Soal nginep dan soal privat itu tergantung kita mau seperti apa, saya bilang gitu. Iya. Terus saya ngomong, uang Bapak udah habis, tolong dikirimin. Berapa aja, yang penting cukup. Marah Pak Haji. Marah? Iya, istri saya marah. Sampai marah sama suami tukang gade. Sampai ngomong kayak Fir'aun. Kayak Fir'aun. Iya bener, pokoknya udah masalah. Kalau diladenin dengan emosi, ya pasti jadi. Iya, jangan diladenin. Saya cuma senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Mau ngomong apapun saya nggak bakalan terpancing. Jangan terpancing. Nah, ini ada kejadian tadi Pak Haji. Saya uang udah habis. Ini rokok gimana? Mau gimana? Pulang gimana? Iya. Habis sholat lohor kalau nggak salah mah. Sholat duhur. Iya, sholat duhur. Saya ngomong sama Allah. Ngomongnya gimana sama Allah? Ya Allah, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Iya, uang saya udah habis. Hanya Allah yang tahu seperti apa saya harus punya uang. Saya serahkan semuanya sama Allah. Terserah. Saya ada rekening dana, silakan diisi. Saya nggak tahu caranya. Allah yang maha tahu. Saya bilang gitu. Terus sudah habis Batiah keluar. Istri ada telepon. Istri telepon, Pak, itu rekening dananya masih bisa diisi enggak? Coba Bapak nanya-nanya ke teman situ. Barangkali ada yang bisa dipinjemin nomor rekening ya. Batin saya, loh kok malah istri saya mau ngirim uang gitu loh. Ya mungkin itu salah satu 18 apa itu? Sifat yang harus tidak boleh dilanggar. Tidak boleh langgar. Makanya saya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Saya sih punya rencana, punya niat ya privat Pak Haji. Ya. Nah, cuman yang sekarang belum, baru rencana. Baru rencana niat. Baru niat, baru rencana. Iya. Saya kan ada mobil di rumah. Yang tadinya saya tawarkan nggak respon dia, pas saya menuju ke sini telepon, emang kamu di mana? Aku lagi di Bogor. Ada apa sih? Ya ada perlu, saya bilang, ada pentingan. Mobilnya minta berapa? Sekian. Udah pokoknya udah saya serahin ke teman saya. Kalau kamu berani tinggal bayar aja. Kalau enggak saya pulang semalam. Ya mudah-mudahan pasti mobil saya laku dan saya pasti privat. Tepuk tangan dong. Wara, super Wara. Terima kasih Baji. Ini yang dengerin boleh tidur iya, apa sekarang? Ada satu pertanyaan lagi Baji. Oh iya. Saya kan pernah dengar di YouTube melihat Pak Haji itu ngomong apa ya? Tai lalat di mana? Di tete. Di tetenya siapa? Saya. Oh nggak apa-apa, yang saya mau tete istri.
Kalau istri mah yang katanya saya, katanya menghalangi apa? Merah apa hitam? Hitam. Oh ya nggak apa-apa, yang nggak boleh merah. Yang nggak boleh Makanya merah. pikiran saya, mata teh saya gini yang menghalangi saya berhasil. Gampang bos, ini kan sekarang saya udah nemu ilmu pamungkasnya RDI baru 2 hari. Khusus saya ngajarin yang privat-privat aja dulu ya. Karena kita mau ngejar cepat. Nah itu tai lalat yang ada di tete, tai lalat yang ada di alat kelamin, membongkar rumah belum ngawinin anak, bangun kuburan belum nikahin anak, itu nggak taunya bisa gugur pakai ilmu ini. Ilmu ini nih yang baru 2 hari ketemu ini, ilmu pamungkas. Kan kalau kita bangun kuburan belum nikahin anak, sampai kiamat tuh utang nggak bakal lunas-lunas. Udah mau lunas utang lagi, mau lunas utang lagi. Kedua, rumah dibangun tapi kita belum nikahin anak kita, belum nikahin tapi rumah kita ngebangun, nih ngebongkar atapnya, itu sampai kiamat utangnya nggak bakal lunas-lunas bos. Iya. Ada lagi tai lalat di alat kelamin dan tai lalat di tete, itu sampai kapanpun utang nggak bakal lunas-lunas. Nggak taunya dengan ilmu pamungkas RDI yang baru ketemu 2 hari ini, itu semuanya gugur bos. Jadi nggak masalah, asal ini dikerjain gitu loh bos. Iya, Pak. Ilmu pamungkas ini kita lagi ngajarin yang privat-privat dulu. Ya, terima karena kasih, kita Pak ngejar Haji. cepat. Terima kasih. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Ada lagi ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Nina dari Ciputat, Pak. ya. Ini malam hari 3 kalinya saya kesini, alhamdulillah. Saya mau tanya nih Pak Haji maksudnya. Ya. Anak saya yang perempuan itu kan sudah hampir 9 tahun belum hamil Pak Haji. Gitu. Adakah cara yang atau ilmu yang bisa Pak Haji? ML-nya tengkurap perempuannya, lakinya dari belakang, nindiin dari belakang. Gitu. Kalau saya nggak ngantuk, saya meraktekin ke depan. Saya lagi ngantuk, asli ngantuk. Tadi megang tamu tuh 7 orang, wow, alot-alot bener yang pada privat, alot-alot bener. Tapi ini hari ini ada lagi 13. Iya. Jadi nungging, jadi perempuannya tengkurap, suaminya dari belakang nindiin. Nah, kakinya perempuannya dibengkek, terus alat kelamin lakinya dimasukin ambles, bunting langsung. Apa Kalau ibu mau di depan saya praktekin. Pak Haji mah. Untuk sayanya sendiri bisa bantu apa Pak Haji untuk anak? Ibu jadi wasit. Sebagai mertua dan orang tua sebagai wasit. Ibu beli periwitan. Nanti ibu tinggal pukul-pukul meja. Masuk. Masuk. Gol. 1-0. Tendangan bebas. Bahaya Pak Haji. Pak Haji, saya nanyanya serius, jawabnya bercanda. Tapi manjur bu, saya memang begini. Iya, Saya Pak. manjur, Baik, asli manjur. Baik, nanti Bu, saya sampaikan. tadi alhamdulillah bu, tamu saya kan kemarin ada yang sedekah 40 miliar tunai. Ya. Tadi barusan ada yang sedekah lagi 4 miliar tunai. Saya tanya, kenapa kamu sedekah 4 miliar? Kan saya kemarin cair Pak Haji yang 90 miliar. Ini besok 2 minggu lagi, paling lama 3 minggu lagi, awal Januari cair lagi 200 miliar. Jadi saya maksain sedekah 4 miliar buat anak yatim. Buat besok berangkat umroh Februari 2025. Kita ngeberangkatin 160 anak yatim umroh. Katanya Pak Haji besok mau pertandingan kuda Piala Presiden. Iya, saya mau beli kuda. Harganya 1M satu kuda. Kita mau beli 4M. Pas tuh duitnya buat beli kuda. Ya. Jadi ibu jadi wasit ya.
Nanti tinggal beli periwitannya ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Ibu Wasit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bapak Haji Ahmad Ulang Suryana, Cilaku Cianjur. Ya. Saya nyata Pak Haji, saya teh seolah-olah enak menuju jadi kebangkrutan usaha. Apa? Bangkrut usaha. Bangkrut Ya. usaha. Punya utang 60 juta, terpaksa jual mobil gitu. Nah sampai sekarang usaha saya di warung itu pokok bangkrut. Usaha istri saya juga dekorasi panggung pengantin sekarang juga sepi itu. Nah solusi yang terbaik apakah? Yang bertanya ke Pak Haji, pantar sim kuring, tos sepuh kita sekolot kieu dari pangabutuh maya kene. Kira-kira bisa gak maju pakai deui? bahasa Papua? Bisa gak pakai bahasa Papua? Ini yang lain pada nggak mudeng. Ayo Kalau maju lagi, Pak bahasa Haji. kalau bahasa Sunda yang lain nggak ngerti. Iya. Kalau bahasa Papua dia ngerti. Coba pakai bahasa Papua. Iya. Gitu Pak Haji, nah ada solusi gitu ataupun untuk seperti orang seperti saya sudah lanjut usia gitu, tapi hayang gitu, tajir melintir karaya benghar gitunya, sehat walafiat jag-jag Saya mau barikas, pakai banyak bahasa kontol Papua. beras, teh anu, Pak Haji. Pakai bahasa Papua dulu. Gak bisa. Gak bisa. Pada Pak Haji, saya sudah mengamalkan ilmu RDAJ dari mulai Agustus, hampir 4 bulan sampai sekarang. Namun bukannya terkabul, saya juga bukan menyangka tidak terkabul, tetapi sesuai dengan keadaan kesehatan. Biasa Maunya Bapak gimana maunya Bapak maunya? Saya mau itu, mau jalan usaha untuk mencukupi keluarga saya, mau kaya raya, kan non kaya raya, tajir melintir, sehat walafiat, jag-jag barikas, ya coba aja gitu. Artinya apa? Coba terjemahin. Ya. Terjemahin Bu, coba Bu terjemahin. Gimana saya sabdain dari yang terakhir dulu aja. Itu aja yang pokok ya. Yang terakhir dulu aja ya. Alat kelamin ngaceng kan artinya. Sudah nggak kuat Pak Haji? Ya. Sep, tepuk tangan dong untuk Pak Ngaceng. Oh, ada. Yo, Ibu apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimah Pak Haji dari Subang Pamanukan. Subang Pamanukan. Ya, mau bertanya. Saya ini pengen Saya ini iya, pengen apa? Punya mau rumah. kawin. Mau? Enggak, udah tua kok. Mau kawin. Enggak, udah tua Pak Haji. Di bawah, di bawah. Kan ada kandang. Di bawah. Kalau mau kawin di bawah. Kalau mau nanya di atas. Mau kawin. Enggak. Kira itu. Pengen punya uang banyak. Pengen sehat walafiat. Ibu punya suami gak? Suami saya udah meninggal Pak Haji. Udah meninggal. Udah berapa tahun? Dari tahun 2010. Sekarang 2024. Iya, 14 Jadi 14 tahun. Iya. Berarti alat kelamin ibu nganggur 14 tahun. Udah tua Pak Haji lah. Umurnya berapa? Umur 67. 6? 67. 67? Ya. Wah masih muda banget.
Muda banget. 36 ya muda. 67 kan? Iya. Muda banget, Oh. banget. Udah nggak kuat Pak Haji ya. Gak kuat. Ya. Kalau dilepas anjing herder saya kuat. Ini saya tuh pengen punya utang Pak Haji, pengen maksud saya maksud saya pengen punya uang, pengen bayar utang saya, dan pengen punya rumah Pak Haji, jangan ngontrak aja gitu. Gimana caranya Pak Haji gitu? Sekarang ibu di rumah tinggal sama siapa? Sama anak. Sama anak. Anaknya berapa? Anak saya banyak, 5. Berapa? 5. 5. Iya. Itu 5 lahir dari alat kelamin atau ada yang sesar? Normal semua. Normal. Selebar apa itu? Ya enggak Pak Haji. Ada selebar lubang kaleng biskuit Hongkwan. Ya enggak Pak Haji. Itu gimana caranya Pak Haji? Gampang lah. Kalau ibu pengen tadi yang ibu inginin, sifat yang 18 bisa gak jangan dilanggar? Insya Allah. Tapi saya suka kepancing Pak Haji, kepancing sama cucu. Suka jengkel gitu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Jadi ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Jadi kalau ibu kepancing jengkel sama cucu, ibu langsung buru-buru sholat taubat. Kalau ibu kebayang kapan ya saya punya rumah, ibu langsung buru-buru sholat taubat. Kalau ibu baca Quran, habis baca Quran, ibu kebayang sampai kapan ya saya hidup begini, buru-buru sholat taubat. Berarti sehari bisa berapa kali sholat taubat Pak Haji? Sebanyak-banyaknya. Kenapa saya mesti sholat taubat Pak Haji? Karena wajahnya ibu jelek banget. Oh. Ya emang udah tua Pak Haji. Emang udah tua. Pak Haji, bisa aja Pak Haji ya. Kirain apa gitu ya. Jadi Bu, istilahnya nih Bu, kiai tingkat tinggi Bu, dia baca Quran. Habis baca Quran, ditanya sama istrinya. Ini saya juga nonton di YouTube nih, di YouTube. Saya ditanya sama istrinya, Buya Hamka, ada almarhum Buya Hamka. Dia habis baca Quran, ditanya sama istrinya, kenapa kok habis baca Quran kamu sholat taubat? Apa yang dijawab sama Buya Hamka? Iya, tadi saya habis baca Quran, saya berpikir nanti ke depannya umat Islam gimana atau apa bahasanya, pemikirannya dia. Itu langsung sholat taubat tuh Bu. Padahal buat apa buat sholat taubat? Nggak taunya sholat taubat bisa bikin kita kaya raya tajir melintir. Taunya dari mana? Surat apa tadi mana? Nuh ayat 12, ayat 10, 11 dan 12. Wow, saya bilang ini saya mau jadiin ilmu pamungkasnya RDI. Makanya kita lagi ngajarin nih Bu, privat khusus. Saya maunya tamu-tamu RDI yang hadir di sini tanpa harus kerja, tanpa harus buka warung, tanpa harus buka usaha, tanpa harus punya toko atau punya pabrik, harus kaya raya, tajir melintir. Makanya saya paksain privat, saya ajarin. Dimulai dari tadi malam, ini malam, besok malam dan seterusnya. Dan ibu juga harus, mumpung wajahnya ibu jelek. Kalau udah cantik udah nggak bisa Bu.
Ya, praktekin ya. Ya, Jadi ibu kalau habis jengkel sama cucu langsung sholat taubat. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Biar gimana juga cucu saya adalah ciptaan Allah. Cucu saya adalah ciptaan Allah. Yang nyiptain aja nggak marah. Saya yang neneknya kok marah, ampuni saya Allah. Saya nggak akan ulangi lagi. Besok jengkel lagi sama cucu. Sholat lagi taubat. Begitu. Setiap ibu kepikiran dunia, sholat taubat. Oh, ini yang bikin orang kaya raya. Memang di Al-Quran bunyinya bukan kaya raya tajir melintir. Di surat Nuh 10 dan 12 bukan bunyinya kaya raya tajir melintir. Tapi ayatnya bunyinya akan dilipat gandakan hartanya kita. Jadi harta kita dilipat gandakan. Kalau diterjemahkan sama Mbak Ali sama Mas Abi, kaya raya tajir melintir. Coba buka deh di HP surat Nuh. Gitu. Makanya Pak Haji kenapa sih ngomongnya terbata-bata? Karena saya SD Impres. Jadi yang nerjemahin ada nanti sekelas kiai atau ustadz. Jadi nggak taunya seperti itu Bu kalau kita mau kaya raya tajir melintir. Nah minimal Ibu kaya raya entar dulu nomor 2. Yang penting alat kelamin Ibu melintir dulu. Jangan Pak Haji. Jangan. Ya jangan melintir Ya. dulu. Tajirnya dulu. Ya udah praktekin ya. Ya, Saya tepuk tangan dong luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Habis. Yo. Habis. Ya ada habis. Ada? Habis. Oke, Bapak dan Ibu, saya mau hari ini Bapak dan Ibu paksain bisa ijab sama anak yatim. Dan saya mau Bapak dan Ibu nggak boleh nyawer-nyawer. Jadi anak yatim jangan dikasih duit. Karena yang malam Ibu kasih, nanti yang pagi, siang, sore nanti sedih. Aku nggak kebagian. Akhirnya Ibu didoain sama anak yatim yang pagi sama siang. Ibu udah jauh-jauh datang ke RDAE, hajatnya nggak terkabul lemot. Jadi jangan nyawer-nyawer. Ustadznya juga jangan disawer. Karena kita ustadznya ada 9. Cuman ada 2 yang piket. Jadi yang 7 kan nggak ada. Nanti dia ngiri ya. Dan terakhir saya mau Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAE yang 18 sifat nggak boleh dilanggar. Bisa gak? Harus bisa. Tadi Ibu tadi jengkel sama cucu. Sekarang pertanyaannya, gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Berarti jengkelnya nggak boleh dong. Di sini ada nomor 13. Komen. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Makanya Bapak dan Ibu jangan suka komen di grup. Ini di grup komen aja. Aduh. Terakhir. Nomor 12. Mikir. Sekarang pertanyaannya, gede mikir atau gede hajat? Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan mikir? Ini yang terakhir nih, terakhir banget nih. Bisa gak Bapak dan Ibu jangan khawatiran? Kita suka khawatiran. Aduh, besok Senin jatuh tempo. Senin jatuh tempo. Nggak boleh. Senin nggak boleh. Kita kadang suka kok jatuh tempo. Jangan. Terakhir nih. Tidak boleh Bapak dan Ibu berharap. Karena ada kata-kata pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Pasti. Kita kan suka berharap. Berharap sama klien, berharap sama customer, berharap sama nasabah, berharap sama pembeli. Ini yang lebih parah nih. Berharap sama pasangan hidup. Nggak boleh. Jadi kalau pasangan hidup kita ngomong, kita iyain. Iya yang, iya. Jangan berharap. Orang belum kelihatan kok duitnya. Itu kan baru obrolan. Ini kita udah berharap. Nggak taunya pas seminggu kecewa. Nggak boleh kah? Jadi nggak boleh berharap. Nggak boleh khawatir, nggak boleh takut,
nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Berapa item? 6. Takut, khawatir, berharap, mikir, komen, ngeluh. Bisa gak? Jangan. Saya maunya minggu ini Bapak dan Ibu harus hajatnya terkabul. Paling lama seminggu. Kalau ke lebih lama kelamaan nggak mau. Seminggu. Bisa? Yang 18 nggak boleh dilanggar bisa? Sip. Tepuk tangan, sampai ketemu lagi besok malam. Dan anak yatim nyampe ke RDAY yang pulang umroh hari Minggu jam 7 pagi. Pak Haji.